bersama saya ya dalam pembelajaran etika profesi, di mana hari ini kita masih belajar di KD 3.3 ya mengenai etika profesi akuntansi. Ya, langsung saja. Oke, etika profesi bidang akuntansi dan keuangan. Nah, ini KD-nya, kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari. Menerapkan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan. Melakukan pengecekan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Oke, kemudian ini tujuan pembelajarannya masih sama ya seperti 2 pertemuan sebelumnya. Memahami definisi etika, memahami ruang lingkup, menerima etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan, serta melakukan pengecekan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan. Nah, hari ini relatif singkat ya pembelajaran hari ini. Nah, ini pembelajaran sebelumnya ya, previous meeting. Kita udah belajar definisi kode etik, tujuan kode etik, orientasi kode etik, fungsi kode etik, dan juga kode etik akuntansi menurut IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Oke, now, apa kamu tahu apa yang dimaksud dengan dilema etika? Nah, hari ini kita akan belajar etik dilema ya, dilema etika. Seperti itu apa sih kira-kira yang kamu tahu mengenai dilema etika? Galau bu, oh bukan gitu. Dilema emang bisa menjurus ke kebingungan ya, atau kegalauan. Oke, di sini dilema etika ya, what's the meaning? Yaitu situasi ya atau condition di mana yang dihadapi oleh seseorang ya, dihadapi oleh seseorang in person, di mana ia harus membuat keputusan, decision making. Oke, tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya. Ya, jadi di sini situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya. Ya, jadi ibaratnya kayak terjadi situasional ya, mengenai kebingungan dalam membuat keputusan ya. Misalnya kamu dihadapkan dengan pilihan A atau B, dihadapkan dengan mengikuti standar akuntansi yang ada ya dengan mencatat pengeluaran sebagai beban, atau misalnya yang B, kamu disudutkan oleh atasan kamu untuk mencatat pengeluaran tersebut di kolom aset. Seperti itu ya, kurang lebih dilema etika. Nah, sekarang hari ini kita mau mempelajari juga menyelesaikan dilema etika ya. Bagaimana sih solusi dalam pemecahan dilema etika yang terjadi? Yang pertama, memperoleh fakta yang relevan. Ya, make sure dulu bahwa kamu memperoleh atau menggali lagi mengenai fakta-fakta yang relevan, yang sesuai ya, yang bisa dijadikan referensi agar kamu nggak jadi dilema lagi. Seperti itu kurang lebihnya, kayak mencari pengetahuan lagi, more knowledge ya, lebih banyak pengetahuan lagi, fakta-fakta yang ada. Lalu yang kedua, mengidentifikasi isu etika berdasarkan fakta tersebut ya. Ibaratnya kalau misalnya kamu dihadapkan dengan 2 situasi yang membingungkan, ya kamu identifikasi lagi ya mengenai isu etika tersebut. Apakah perbuatan ini akan baik jika saya lakukan, atau apakah perbuatan ini akan buruk jika saya lakukan. Kemudian menentukan siapa yang akan terkena pengaruh ya dari outcome dilema tersebut ya, dan bagaimana cara setiap pribadi atau kelompok itu dipengaruhi ya. Contohnya tadi kamu lagi ngegalau tentang terkait pencatatan akuntansi ya, kamu tentuin dulu nih, kira-kira kalau saya melakukan tindakan yang A yang tadi, siapa aja sih yang akan terpengaruh ya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap
kelompok tersebut. Lalu apabila saya memilih tindakan B, ya siapa saja yang akan terpengaruh dan bagaimana cara atau bagaimana kelompok tersebut terpengaruh akan situasi tersebut. Ya. Lalu keempat, mengidentifikasi berbagai alternatif ya yang tersedia bagi pribadi yang harus menyelesaikan dilema tersebut. Ya, jadi kamu identifikasi lagi alternatif-alternatif yang ada. Oh, ternyata tadi dari kasus yang tadi, apabila beban listrik kita catat sebagai beban yang gimana itu memang sesuai dengan prosedur yang ada, itu adalah perbuatan yang baik, itu etika yang baik. Namun yang kedua tadi pilihan yang B, apabila ternyata beban listrik itu kamu catat di pos aset, ya yang awalnya harusnya itu menjadi beban, ya dimana biaya harus ditanggung perusahaan, tetapi tiba-tiba kamu catat sebagai kekayaan perusahaan, ya itu ternyata adalah sebuah penyimpangan. Nah, kamu harus mencari alternatif ya agar bisa menyelesaikan dilema tersebut atau solusi. Ya. Lalu selanjutnya mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi pada setiap alternatif. Nah, ini kamu harus memperhatikan ya atau mempertimbangkan konsekuensi ya sebab akibat yang akan terjadi apabila kamu memilih opsi A dan apabila kamu memilih opsi B. Misalnya kalau kamu tadi milih opsi A, itu udah betul sesuai dengan standar yang ada, ya standar akuntansi yang ada. Tapi resikonya adalah kamu dibenci oleh atasan kamu. Ya, sementara yang B, kamu mengikuti atasan kamu, tapi itu tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada, maka konsekuensi yang ada ya, kamu akan mendapat sanksi dari AI, dari organisasi profesi kamu. Ya, karena kamu sudah melakukan kecurangan di dalam pencatatan akuntansi. Ya, jadi pertimbangkan segala konsekuensi yang ada. Baru kemudian kamu lakukan decision making, memutuskan tindakan yang tepat untuk dilakukan. Jadi kurang lebih seperti ini cara menyelesaikan dilema etika yang ada. Diharapkan ya dengan tips seperti ini, kedepannya apabila 3 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian kamu terjun di lapangan sebagai seorang profesi akuntan ya atau auditor ya, ketika kamu dihadapkan dengan problematika yang langsung kamu rasakan di dunia kerja ya, dimana misalnya nanti kamu mengalami dilema etika, kamu bisa memecahkannya ya, bisa memutuskan tindakan yang terbaik versi kamu ya. Karena sebetulnya jika berbicara mengenai etika itu tidak bisa disamaratakan dengan satu orang dengan orang yang lainnya. Ya, setiap manusia memiliki keunikannya masing-masing dan perspektifnya masing-masing, pikirannya masing-masing. Seperti itu. Jadi nggak bisa pukul rata. Oleh sebab itu di kasus etika ini kita akan menjelaskan dari garis besarnya ya. Tips triknya dari secara garis besarnya. Untuk tindakan yang tepatnya itu adalah keputusan dari setiap personal ya yang menjalani dilema etika tersebut. Oke. Nah, selanjutnya itu ada kasus-kasus ya terkait pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Di sini saya cantumin 3 kasus ya. Nanti silakan kamu baca terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama Enron adalah perusahaan yang sangat bagus. Ini kasus yang udah pernah booming pada masanya ya. Karena dia salah satu perusahaan yang booming di industri energi ya kisaran tahun 90-an. Terus dia udah sukses juga, pangsa pasarnya bagus ya. Enron memiliki profitabilitas yang cukup menggiurkan. Ya, intinya dia perusahaan yang sangat bagus. Nah, beberapa tahun yang lalu beberapa perusahaan seperti Enron dan WorldCom dinyatakan bangkrut oleh pengadilan dan Enron perusahaan energi terbesar di AS ya jatuh bangkrut itu meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar karena salah strategi dan memanipulasi akuntansi yang melibatkan profesi akuntan publik, yaitu kantor akuntan publik Arthur Andersen. Ya,
ya yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Enron. Ini udah pernah kita bahas di pembelajaran akuntansi ya, bahwa ada yang namanya akuntan, ada yang namanya auditor. Ya, kalau akuntan bekerja untuk perusahaan, akuntan internal, sementara kalau auditor dia bekerja di KAP. Dia yang memeriksa daripada laporan yang diselesaikan oleh akuntan. Ya. Kemudian di sini laporan keuangan maupun akunting perusahaan diaudit oleh perusahaan akunting ternama di dunia, Arthur Andersen. Ya, ternyata Arthur Andersen ini udah terkenal nih di dunia ya, KAP yang udah terkenal. Nah, ternyata penuh dengan kecurangan, fraudulent, dan penyamaran data serta syarat dengan pelanggaran etika profesi. Oh, jadi dia sudah melanggar etika profesi akuntan ya. Nah, akibat gagalnya akuntan publik Arthur Andersen menemukan kecurangan yang dilakukan oleh Enron, maka memberikan reaksi keras dari masyarakat, investor yang menanamkan saham di perusahaan tersebut, sehingga berpengaruh terhadap harga saham Enron di pasar modal. Ya, ini udah dibahas sedikit di etika profesi bab pertama. Kasus Enron ini menyebabkan indeks pasar modal Amerika jatuh sampai 25%. Ya, jadi perusahaannya ini kerjasama dengan KAP untuk melakukan kecurangan. Ya, ini pelanggaran etika profesi yang terjadi. Nah, sebetulnya dari kasus yang tadi baik gak sih untuk dilakukan bad or good? Kalau in my opinion, kalau menurut pendapat saya ini adalah kasus sesuatu tindakan yang buruk ya, yang seharusnya tidak dilakukan oleh kantor akuntan publik, di mana harusnya kantor akuntan publik itu independen ya, berdiri sendiri, mandiri, di atas kaki sendiri, dia nggak boleh terintervensi ya, dicampur tangani oleh pihak manapun, termasuk pihak perusahaan yang diauditnya ya. Sehingga kalau kita analisis kasus yang pertama ini, seharusnya Arthur Andersen tidak boleh terintervensi oleh perusahaan Enron. Ya, dalam artian jika kita lihat dari sisi profesionalismenya, dia nol ya, si KAP Arthur Andersen ini. Ya, kamu bisa melakukan analisis terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada ya, dengan memperhatikan kode etik profesi yang sudah dibahas pada pertemuan minggu lalu ya. Lalu ada kasus kedua dan kasus ketiga. Ya, silakan kamu baca. Ya, di sini kasus kedua, kasus pelanggaran standar profesional akuntan publik kembali muncul. Menteri Keuangan pun memberi sanksi pembekuan. Pembekuan dalam artian KAP tersebut nggak boleh berjalan lagi seperti itu ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan izin ya. Kalau udah dibekukan izin kantornya berarti udah skakmat lah ya. Gitu. Membekukan izin akuntan publik DRS Petrus Mitra Winata dari KAP DRS Mitra Winata dan rekan selama 2 tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap SAP, Standar Profesional Akuntan Publik, SPAP. Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Ya, Petrus ini tadi nama ininya, KAP-nya. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek, PT Lutur Artar Kencana, dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun 2001 sampai tahun 2004. Jadi lumayan berat ya kasusnya ya, dia melakukan kecurangan terhadap beberapa perusahaan, nggak hanya PT Muzatek aja. Maka dari itu, sanksi tegas yaitu dari Menteri Keuangan memberikan sanksi pembekuan selama 2 tahun. Di 2007, 2008, 2019 dibekukan KAP yang nggak boleh
berjalan lagi. Seperti itu ya. Ini kita analisis seperti itu kurang lebihnya ya. Maka seharusnya ya, apabila sudah menjadi akuntan publik, ya patuhi ya segala profesionalisme yang ada. Seperti itu. Lalu kasus ketiga, nah ini KAI ya, silakan kamu baca. Nah, ada special homework untuk kamu ya. Buatlah kelompok terdiri dari 3 orang, carilah 3 kasus terkait pelanggaran kode etik di bidang akuntansi dan keuangan, ya. Sertakan sumber ya, dalam artian link yang kamu copy dari tayangan berita tersebut. Misalnya www.kompas.com/ bla 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 atau www.detik.com dan sebagainya. Boleh berita Indonesia, boleh berita dari luar negeri, seperti itu ya. Terserah, lingkupnya bebas internasional, yang penting di bidang akuntansi dan keuangan. Boleh perbankan, boleh seperti tadi KAI, boleh KAP, seperti itu ya. Tadi yang pertama, kasus pertama KAP di Amerika, seperti itu. Lalu yang kedua KAP di Indonesia. Lalu analisis ketiga kasus seperti contoh di tayangan video. Saya nggak memaksa buat analisis yang bagus banget, intinya kamu coba kerjakan PR ini, selesaikan kasus tersebut bersama kelompok kamu ya. Kurang lebih kayak plus minusnya seperti itu di kasus tersebut, dan seharusnya penyelesaian dari kasus tersebut bagaimana sih, atau pencegahan agar kasus tersebut tidak terjadi seperti apa ya. Misal tadi kalau kasus kedua ya yang dilakukan Petrus, pencegahannya seharusnya apabila dia mematuhi segala prinsip yang ada ya, segala kode etik yang ada, maka tidak akan terjadi pelanggaran seperti di kasus kedua. Misal seperti itu, kamu analisis ya, boleh kamu tulis di buku tulis maupun kamu ketik di Word, seperti itu. Nanti tugasnya kamu kirimkan ke Classroom. Ya, untuk pengumpulan nanti akan saya bikinkan tutorial pengiriman tugasnya di Classroom. Jadi stay tune ya. Dan di sini bisa juga memperhatikan slide yang tadi ya, menyelesaikan dilema etika. Ya, berikan solusi untuk kasus yang kamu dapatkan. Atau kamu bisa melihat tayangan video berikut ini. Oke, di sini ada tayangan video. Mari kita lihat bersama-sama ya. Oke, kita tonton bersama-sama ya. Ini ada video dari I've selected case study 1. Do not let your friends suffer. Please follow through the story closely. You are John, a newly promoted audit partner in a mid-sized audit firm. It's an open secret that Catherine, the managing partner, has earmarked you to be her successor when she retires. Hi, John. Mr. Dan, the chairman of KS Private Limited, has arrived. He is now in the meeting room. Thanks, Joey. I will be there in a short while. Moments later in the meeting room. Hi. Before I start this meeting, I would like to thank you for making your way down for this urgent meeting that I called for. No problem. May I know what this is about? As you would recall, I had previously agreed with your assertion that the $1.5 million owed by Express Limited was collectible. However, due to current developments, it's impractical. We had discussed this previously and you had agreed that it was collectible. Is it arising from Express Limited's liquidation? I am afraid so, as it was widely reported that Express Limited is facing financial difficulties and had been recently put on compulsory liquidation. It is no longer likely that the $1.5 million owed by Express Limited will still be collectible. An allowance for doubtful debt will need to be made. In the worst-case scenario, the entire debt will need to be written off. That will also cause my company's account to be adjusted downwards, which will lead to us breaching certain debt-to-equity ratio imposed by the bank. This would cause a liquidity issue. In the worst-case scenario, we may even need to shut KS Private Limited down. Jobs are going to be lost. John, are you sure this is an issue in the first place?
I had called the liquidator of Express Limited and he had assured me that the debt will be repaid in due course. I can even issue you a formal letter to confirm my understanding. Mr. Tan, based on my understanding, I am not sure if the full amount would be collected. An allowance would still be required. So regardless, an allowance for doubtful debt would still have to be made. John, you have been auditing us since you joined your firm after graduation. You have become a good friend to us. I had even asked Catherine to let you take over from her to be our auditor now that she is retiring soon. Would you like to see your friend suffer? Now let's review and understand the learning points from this case. Nah ini pembelajaran dari poin-poin kasus yang tadi. Ya, adanya ancaman kepentingan pribadi. Seperti itu. Study. First, there could be a self-interest threat, as KS Limited was a major client of John's audit firm. And second, there could also be a familiarity threat, since ini ya, adanya keakraban yang tadi antara si John sama kliennya. Seperti itu. Seharusnya nggak boleh ya seperti itu. John had audited KS Limited for a very long time and Mr. Tan had regarded John as a friend. In spite of the threats, John exercised professional skepticism. He did not accept Mr. Tan's claims that most of KS Private Limited's debts from Express Limited were collectible at face value. So, what should John do next? As a follow-up, John should contact the liquidator of Express Limited to have a better idea of how much could be recovered. He should also propose the necessary adjustments to KS Private Limited's financial statements if the liquidator. Ya, jadi dia harus memvalidasi ya terkait klaimnya si Mr. Tan tadi ya, kliennya dengan pihak likuidator. Lalu juga dia harus propose ya penyesuaian ya. Later reverts that Express Limited is unable to repay KS Private Limited. Oke, kurang lebih seperti ini gambarannya. Oke, jadi itu kurang lebih yang bisa kita pelajari ya hari ini. Ya, silakan kamu kerjakan PR-nya secara berkelompok. Ya, nggak apa-apa kok, nggak perlu yang sempurna banget. Yang penting kamu coba kerjain dulu, ya sebisa kamu. Ya, kalau syukur-syukur kalau kamu udah paham, udah bisa nganalisisnya, ya itu udah bagus banget kayak gitu ya. Ini agar nilai praktiknya tetap ada. Kan ini tadi sebenarnya KD yang 4 itu keterampilan. Agar setidaknya kamu tahu bagaimana sih cara preventif yang mencegah dari adanya penyimpangan atau pelanggaran kode etik yang ada. Dan bagaimana cara memperbaiki apabila memang terdapat pelanggaran dan apa yang harus dilakukan apabila kamu mendapati yang namanya dilema etika. Oke. Kurang lebihnya seperti itu untuk hari ini. Apabila ada pengucapan atau salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.